Berpantun dalam matematika. Membawa apel dari Purwokerto. Dibawa Pak Markum, separuh jatuh. Ini channel Gusti Marto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19, musibah pandemi, menyebar luas ke seluruh negeri. Belajar tatap muka belum dimulai. Video pembelajaran jadi solusi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, tujuan kita pada hari ini yaitu menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah, kemudian dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, yang ketiga adalah dengan diagram Kartesius. Namun kita bahas dulu pengertian daripada relasi. Jadi pertemuan kali ini kita membahas dulu tentang relasi. Kita ambil contoh. Ada 4 orang anak, yaitu Edi, Rinta, Ranti, dan Beni. Nah, mereka ini kita minta untuk menyebutkan apa hobinya. Nah, setelah kita tanya, kemudian dia sebutkan, maka kita perolehlah hasilnya sebagai berikut. Yaitu Edi ternyata hobinya volleyball. Kemudian Rinta hobinya tenis meja. Dan Ranti hobinya yaitu badminton. Sementara Beni hobinya volleyball. Nah, dari data yang kita peroleh di atas ini, kita melihat ada 2 himpunan di sini. Yang pertama yaitu himpunan anak. Kemudian ada himpunan permainan. Nah, himpunan anak kita beri nama dengan A. Sementara himpunan permainan ini kita beri nama dengan himpunan B. Setelah itu kita lihat masih ada di sini. Nah, ini adalah hobi, ini adalah merupakan relasi ya, yang mengatur, yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, jadi setiap anggota atau anggota-anggota himpunan A dihubungkan dengan anggota-anggota himpunan B. Ya. Dengan aturannya tadi adalah hobi. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa relasi itu adalah hubungan antara anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Baik, selanjutnya kita akan menyatakan relasi ini dengan 3 cara. Yaitu relasi antara 2 buah himpunan itu dapat kita nyatakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Yang kedua yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga yaitu dengan diagram Kartesius. Baik, kita akan mencoba menyatakan relasi yang ada tadi di atas dengan diagram panah. Yang pertama yaitu kita akan memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, yaitu dengan anak panah. Namun, seperti apa anak panah itu diletakkan? Yang pertama kita buat dulu persegi atau lingkaran juga boleh. Kita buat persegi sini. Kemudian kita beri nama di atasnya dengan himpunan A, yaitu himpunan anak. Kita masukkan anggota himpunan A yang pertama, yaitu Edi. Kemudian kita beri noktah di belakangnya. Kemudian Rinta, Ranti, Beni. Setelah itu kita buat
lingkaran atau kotak yang kedua. Kita beri nama himpunan B atau himpunan permainan. Baru kita masukkan anggota himpunan B, yaitu volleyball, badminton, kemudian tenis meja. Kemudian kita akan menghubungkan antara himpunan A ya, dengan himpunan B, yaitu dengan aturan dengan hobi. Ini nama relasinya adalah hobi. Pertama akan kita lihat Edi hobinya voli. Kemudian Rinta hobinya tenis meja. Ranti hobinya badminton. Dan Beni hobinya volleyball. Nah, ini dia diagram panah dari relasi yang ada tadi di atas. Kemudian kita akan menyatakan relasi yang di atas tadi dengan himpunan pasangan berurutan. Caranya yaitu dengan cara memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B secara berurutan. Coba kamu perhatikan. Pertama kita tulis dulu kurung kurawal. Nah, yang pertama Edi volleyball. Kemudian Rinta tenis meja. Kemudian Ranti badminton. Beni volleyball. Nah, sekarang di mana pasangan berurutannya di sini? Kita lihat Edi himpunan pertama yaitu himpunan A di depan. Kemudian volleyball itu adalah himpunan B atau himpunan permainan di belakang. Demikian juga ini. Ini himpunan A, himpunan B, himpunan A, himpunan B, himpunan A, himpunan B. Jadi berurutan. Jadi A yang di depan, kemudian himpunan B yang di belakang. Kemudian yang ketiga. Jadi relasi yang di atas dapat juga kita nyatakan dengan yaitu diagram Kartesius. Nah, pertama kita buat dua buah garis horizontal dan vertikal yang saling tegak lurus. Garis yang pertama ini adalah kita beri nama dengan himpunan A, yaitu himpunan anak. Kemudian yang vertikal kita beri nama dengan himpunan B, yaitu himpunan permainan. Setelah itu kita beri di garis horizontal itu yaitu anggota himpunan A, Edi, Rinta, Ranti, Beni. Kemudian di garis vertikal atau himpunan B yaitu volleyball, badminton, tenis meja. Baru kita hubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, kita lihat Edi hobi volleyball. Nah, kemudian Rinta hobinya tenis meja. Kemudian Ranti hobinya badminton. Kemudian Beni hobinya volleyball. Nah, ini dia diagram Kartesius dari relasi yang ada tadi di atas. Baik, kalau tadi contohnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sekarang kita coba dalam bentuk matematika, yaitu yang menggunakan dengan huruf dan bilangan atau angka. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu diketahui dua buah himpunan, yaitu ada himpunan P yang anggotanya adalah 2, 3, 4 dan Q anggotanya 4, 5, 6, 8. Sekarang relasi dari himpunan P ke himpunan Q itu namanya yaitu faktor dari. Nah, inilah yang akan menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Nyatakan
relasi tersebut dengan cara yaitu diagram panah, himpunan pasang bola urutan, kemudian diagram Kartesius. Yang pertama, kita coba menyatakan dua himpunan P dan Q yang relasinya adalah faktor dari dengan diagram panah. Pertama kita buat lingkaran atau lingkaran yang berbentuk opal. Kemudian kita beri nama himpunannya yaitu himpunan P. Setelah itu kita masukkan anggota himpunan P yaitu 2, 3, 4. Kemudian kita gambar lingkaran atau opal. Kemudian kita beri nama dengan himpunan Q di atasnya. Baru kita masukkan anggota himpunan Q, yaitu 4, 5, 6, 8. Setelah itu baru kita tulis relasinya atau nama relasinya, yaitu faktor dari. Nah, dengan aturan faktor dari, kita bisa menghubungkan anggota himpunan P ke anggota himpunan Q. Yang pertama, 2 faktor dari 4. Kemudian, ternyata juga 2 faktor dari 6. Kemudian, 2 juga faktor dari 8. Tidak ada lagi. 5 bukan faktor dari 2 ya. Kemudian, coba yang 3. 3 ternyata faktor dari 6. Kemudian 4 tidak mungkin, 5 juga tidak mungkin, 8 tidak mungkin. Berarti kita lanjut dengan yang 4. 4 faktor dari 4. Ya. Kemudian 4 faktor dari 8. Nah, sudah tidak ada lagi. Nah, ini dah diagram panah dari relasi himpunan P ke himpunan Q dengan aturan relasinya adalah faktor dari. Sekarang kita nyatakan relasi di atas dengan himpunan pasangan berurutan. Kita buat kurung kurawal, kemudian pasangannya. Yaitu 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 6, 4, 4, 4, 8. Kita tutup kurung kurawal. Nah, jadi 2, 2, 2, 3, 4, 4 semuanya di depan. Itu adalah himpunan P. Sementara yang di belakang adalah himpunan Q. Kemudian kita nyatakan relasi yang di atas dengan diagram Kartesius. Pertama kita buat 2 buah garis yang saling tegak lurus. Ini yang pertama ini adalah untuk yang horizontal ini untuk himpunan P, sementara yang tegak ini adalah untuk himpunan Q. Ya. Kemudian kita letakkan 2, 3, 4. Itu anggota himpunan P. Kemudian kita letakkan lagi anggota himpunan Q. Yaitu 4, 5, 6, 8. Baru kita hubungkan antara anggota himpunan P ke anggota himpunan Q dengan aturan adalah faktor dari. 2 faktor dari 4. Kemudian 2 faktor dari 6. Kemudian juga 2 ini adalah faktor dari 8. 3 faktor dari 6. 4 faktor dari 4. Dan 4 faktor dari 8. Nah, inilah dia diagram Kartesius dari relasi himpunan P ke himpunan Q dengan aturan faktor dari. Demikianlah telah kita bahas relasi yang kita nyatakan dengan diagram panah, kemudian dengan
himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal berikut. Nah, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa menyelesaikan soal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relasi habis apanya? Bro. Lanjut lagi. Ya. Oh, sebentar nih, salah lagi. Hobinya tenis meja, salah. Yaitu MS. Laju banget. Ya, Kartesius, salah.